Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Apakah ini kekuatan bertarung yang dimiliki aliansi abadi? Aku ingat bahwa aliansi abadi tidak selama ini sewaktu dikendalikan oleh Zuzang, ucap Dong Haiyuan. Begitu suara Dong Haiyuan jatuh, Doki Agung menyebar dari tubuhnya. Harus dikatakan bahwa Doki Ranto melebihi 100 juta. Tetapi Doki Dong Haiyuan puluhan kali lipat darinya. Pada saat ini Ranto melihat bahwa serangannya dihancurkan oleh ruang. Dan sebuah paksaan agung langsung menguncinya. Ranto yang awalnya sangat sombong dan mendominasi saat ini berlutut tanpa daya di udara. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Melihat Dong Haiyuan dengan tidak percaya. Ranah keabadian, ucap terkejut Rantau. Ranto merasakan paksaan yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu eksistensi keabadian di tanah hukuman dewa. Dewa bintang 8 memang sangat kuat. Tetapi ketika bertemu keabadian secara alami keduanya tidak ada bandingannya. Apakah kamu takut? Ucap Dong Haiyuan tersenyum. Pada saat ini Ranto akhirnya mengerti mengapa Jenderal Bintang 7 dari Aliansi Abadi tewas. Senior, ampunilah hidupku. Aku punya mata tetapi tidak bisa melihat tingginya gunung. Ucap Ranto membungkuk. Ini adalah sikap yang baik untuk mengakui kesalahan. Hidupmu bukan terserah padaku. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Ucap Dong Haiyuan. Setelah berbicara, dia melangkah mundur di belakang avatar Yuan Shen. Ranto melihat Yuan Shen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Saat dia melihat avatar Yuan Shen, dia merasakan tekanan besar. Dari perilaku Dong Haiyuan dapat disimpulkan bahwa Yuan Shen adalah abadi. Dan itu kekuatan abadi lebih kuat dari Dong Haiyuan. Tampaknya Jin Wuye yang telah mengirimmu ke sini. Ucap avatar Yuan Shen. Senior, jangan salah paham. Wakil pemimpin Jin Wuye hanya ingin membunuh Xiao Feng, seorang yang mulia ke-9 dari aliansi abadi kami. Kami tidak berniat membunuh para senior. Ini semua hanya kesalahpahaman. Ucap Ranto buru-buru menjelaskan. Namun dia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah Xiaoyan. Hahaha, ingin membunuhnya ya? Kamu tahu bahwa Xiao Feng merupakan yang mulia ke-9 dari aliansi abadi. Kenapa Jin Wuye ingin membunuhnya? Apa salahnya? Ucap avatar Yuan Shen menyipitkan matanya. Tidak senior, bukan itu masalahnya. Maksudku niat asli Jin Wuye hanya untuk membawa kembali yang mulia ke-9. Maaf jika bawahan ini salah berbicara. Ini karena bawahan terlalu gugup dan tidak bisa mengungkapkan dengan benar. Ucap Ranto buru-buru menjelaskan. Maksudmu membawanya kembali dan membunuhnya? Ucap avatar Yuan Shen. Ranto berkeringat deras. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu apa hubungan antara Xiao Feng dan senior. Aku hanya bertindak atas perintah. Dan aku berharap senior akan mengampuniku. Ucap Ranto bersujud berulang kali untuk mengakui kesalahannya. Dalam menghadapi hidup dan mati ini dia tidak lagi mementingkan reputasinya. Membunuhmu benar-benar tidak masuk akal. Tetapi kamu akan mendengarkan perintahku di masa depan. Jangan memiliki pemikiran untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku secara pribadi akan menghancurkan jiwamu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Ucap avatar Yuan Shen berkata dengan dingin. Tetapi Xiaoyan tidak berencana membunuhnya sekarang. Itu karena Xiaoyan mempunyai rencananya sendiri. Sebelum dia memiliki pondasi yang kuat, dia tidak perlu membuat marah aliansi abadi. Setidaknya ini bukan waktunya untuk memulai perang skala besar melawan aliansi abadi. Xiaoyan tidak tahu apakah ada eksistensi seperti Dong Haiyuan yang disegel.
Tetapi seharusnya ada banyak eksistensi kuat di tanah hukuman dewa ini. Selama keberadaan ini dapat ditundukkan, maka Xiaoyan memenuhi syarat bersaing dengan aliansi abadi. Semua eksistensi yang disegel di tanah hukuman dewa ini pastilah legenda kuat dari dunia luas. Tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka. Tetapi bukanlah tugas yang mudah untuk membuat mereka tunduk di bawah perintah Xiaoyan. Kedatangan Dewa Bintang 8 ini telah memberi peringatan kepada Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan harus mempercepat rencananya. Xiaoyan harus segera membebaskan mereka sebanyak mungkin dan membawa orang-orang ini di bawah komandonya. Dong Haiyuan, jaga mereka. Jangan biarkan satupun dari mereka melarikan diri. Siapapun yang berani mengirim pesan ke aliansi abadi segera musnahkan, ucap Avatar Yuan Shen. Setelah berbicara, Yuan Shen menoleh ke samping berkata dengan dingin lagi, pembunuhan yang aku bicarakan bukan hanya satu orang, tetapi termaksud mereka semua yang berasal dari tentara surgawi. Ucap Avatar Yuan Shen, suaranya menyebar. 10.000 tentara surgawi termasuk Ranto juga berkeringat dingin. Wajah mereka tampak pucat. Ranto tidak menduga situasinya akan menjadi seperti ini. Awalnya dia berpikir di tempat hukuman dewa sesuatu yang bisa ia kendalikan dengan satu tangan. Namun dia tidak menyangka bahwa dia bersama semua bawahannya menjadi tawanan. Xiaoyan menoleh ke samping menatap Lizu dan dua temannya. Setelah beberapa saat dia berkata, panggil semua utusan dari aliansi hukuman dewa. Mulai hari ini aliansi hukuman dewa berada dalam kendaliku. Kalian jangan khawatir. Selama kalian bersedia berjuang bersamaku untuk dunia sensi, dan jika kita bisa menang maka kalian akan menjadi milik dunia sensi di masa depan, ucap Avatar Yuan Shen. Sebagai pemimpin, kata-kata Xiaoyan secara alami tidak dapat menunjukkan kelemahan. Dia harus mendominasi, dan dia harus memiliki sikap seorang pemimpin. Lizu segera menangkupkan tinjunya. Qiuye juga menggenggam tinjunya dan membungkuk setelah jeda. Hanya mata Fang Yi yang sedikit rumit. Jika ada di antara kalian yang tidak patuh, tentu saja aku tidak perlu memaksanya. Lagi pula tempat ini tidak akan bertahan 1000 tahun ke depan. Kalian bisa memutuskan hidup dan matimu sendiri, ucap Avatar Yuan Shen berbalik. Sebelum pergi dia membiarkan tahanan roh membuat segel untuk memastikan keamanan tubuh asli Xiaoyan. Faktanya kultivasi sosok asli Xiaoyan memakan banyak waktu. Jadi Xiaoyan berencana untuk membagi pasukannya menjadi 3 jalur. Pertama, tubuh asli Xiaoyan fokus meningkatkan kekuatannya sebelum keluar. Kedua, Dong Haiyuan mengamankan para tentara dari aliansi abadi. Terakhir, Avatar Yuan Shen bersama tahanan roh bergerak membebaskan orang-orang yang disegel sebanyak mungkin. Namun tidak semua orang yang disegel di sini masih hidup. Seiring berjalannya waktu, lebih dari setengah dari mereka gugur. Dalam larangan segel yang tak ada habisnya ini, beberapa orang memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Yuan Shen meminta tahanan roh membuat batasan. Pembatasan ini setidaknya dapat menjamin keamanan sosok asli Xiaoyan. Selama ada tahanan roh, dia dapat menciptakan lubang cacing melalui formasi. Dengan cara ini, bahkan jika sosok asli Xiaoyan dalam bahaya, maka Avatar Yuan Shen dapat tiba tepat waktu. Setelah tahanan roh menyelesaikan semuanya, dia berangkat bersama Avatar Yuan Shen, merobek kekosongan secara langsung dan menuju ke planet lain dengan kecepatan tercepat. Melalui peta langit berbintang, Avatar Yuan Shen dengan cepat menentukan planet yang akan dia tuju. Untuk memulai perang melawan aliansi abadi, Xiaoyan harus memiliki pembantu yang kuat. Mereka yang disegel di sini secara alami memiliki kelebihannya sendiri. Meskipun tidak semua dari mereka abadi, tetapi mereka merupakan garis keturunan terakhir yang ditinggalkan oleh dunia luas. Garis keturunan ini pernah menjadi talenta teratas di dunia luas. Singkatnya, Avatar Yuan Shen membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk membebaskan orang pertama. Dan orang yang diselamatkan memilih untuk mengikuti Xiaoyan setelah mendengar ucapannya. Tentu saja alasannya mungkin juga karena kekuatan Avatar Yuan Shen sendiri terlalu kuat. Dan garis keturunan Yuan Shen memiliki kekuatan yang cukup mengejutkan bagi dunia luas. Oleh karena itu tidak ada yang berani membantah Avatar Yuan Shen. Dalam sekejap mata ada lebih dari selusin orang di belakang Avatar Yuan Shen. Tetapi langkah Avatar Yuan Shen tidak pernah berhenti. Dia dan tahanan roh masih terus menyelusuri semua tanah hukuman dewa. Dan terus membuka segel satu demi satu. Di sisi lain, Dong Haiyuan sangat bosan oleh situasi ini. Jadi dia hanya bisa pergi ke Leji untuk mengenang masa lalu.
Sementara itu di aliansi abadi sekali lagi dibuat gempar. Ini karena tidak ada berita dari Ranto setelah waktu yang lama, yang membuat Jin Wuye semakin curiga. Masuknya Ranto ke tanah hukuman dewa sudah memakan waktu hampir 50 tahun. Menurut spekulasi, Ranto seharusnya sudah menyelesaikan masalah sejak lama dan kembali ke aliansi abadi. Meskipun kartu kehidupannya masih ada, tetapi tidak ada berita apapun darinya. Oleh karena itu, Jin Wuye tidak dapat menebak apa yang terjadi. Untuk sementara, Jin Wuye menunggu 10 tahun lagi. Singkatnya, setelah 10 tahun berlalu, dia masih tidak melihat kembalinya Ranto. Apa sebenarnya yang terjadi? Pertama, Jenderal Dewa Bintang 7 tewas di tanah hukuman dewa. Sekarang bahkan Jenderal Bintang 8 telah kehilangan kontak. Di tanah tandus seperti itu, keributan macam apa yang bisa dilakukan para pendosa? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan secara pribadi menyelidiki masalah ini, ucap Jin Wuye menggerutkan kening. Segera dia datang ke pintu masuk tanah hukuman dewa, diikuti oleh 100.000 pasukan surgawi di belakangnya. Sudah lama sejak aku memasuki tanah hukuman dewa ini. Tempat ini diambang kehancuran. Sangat sulit untuk bertahan hidup dengan sumber daya yang langka. Aku ingin melihat siapa yang melakukannya, gumam Jin Wuye. Tentu saja dia tidak curiga tentang Xiaoyan, karena kekuatan Xiaoyan benar-benar tidak cukup untuk dilihat. Tidak mungkin untuk menyingkirkan Dewa Bintang 7, apalagi menjebak Jenderal Bintang 8. Setelah Jin Wuye kehilangan kesabarannya, dia memutuskan untuk pergi ke aliansi hukuman dewa. Melangkah ke kedalaman pusaran bersama 100.000 tentara surgawi di belakangnya. Saat berikutnya sosok Jin Wuye muncul di markas aliansi hukuman dewa. Tetapi ketika Jin Wuye tiba di sini, tempat ini sudah kosong tanpa seorang pun. Jin Wuye berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat sekeliling dengan ekspresi suram. Dia memerintahkan orang untuk memeriksanya, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Kemana orang-orang ini pergi? Buka formasi dewa tingkat surgawi, ucap Jin Wuye. Ketika pikirannya bergerak, dia mulai mengendalikan formasi dewa tingkat surgawi. Setelah membuka peta langit berbintang, gambar seluruh tanah hukuman dewa terungkap sangat jelas. Lebih jelas dari apa yang ditunjukkan oleh tahanan roh. Jin Wuye dapat melihat semua kehidupan di seluruh tanah hukuman dewa. Dia terus mengamati dengan seksama sebelum mendarat di satu tempat. Tempat itu adalah bintang jatuh. Jumlah titik cahaya di bintang jatuh merupakan paling padat di peta langit berbintang. Menurut kata-kata Xiaoyan, Lizu, dan dua temannya, mereka sudah memanggil semua para utusan. Dan jumlah utusan dari seluruh aliansi hukuman dewa berjumlah 10.000 orang. Ditambah 10.000 tentara surgawi Ranto, secara alami bintang jatuh menjadi sangat padat. Apa yang membuat para pendosa ini berkumpul di sana? Sepertinya masalah besar memang terjadi. Aku ingin tahu siapa dalang di balik semua ini, ucap Jin Wuye bergerak menuju bintang jatuh. Ketika Jin Wuye berada di alam hukuman dewa, secara alami Lizu juga mengetahuinya. Lagi pula dia selalu mengendalikan formasi tingkat surgawi, dan dia lebih mahir dalam penguasaan formasi tingkat surgawi. Ada yang datang lagi, dan kali ini yang datang bukan lagi seorang jenderal. Gumam Lizu menjadi khawatir. Rencana awalnya tidak seperti ini. Dia tidak berharap bahwa Xiaoyan akan bertindak begitu mendominasi dan tidak takut pada aliansi abadi. Akibatnya aliansi abadi tidak akan tinggal diam. Dan pada akhirnya mereka datang untuk menyelidiki. Sekarang pertempuran akan dimulai lebih cepat dari yang diharapkan. Yang membuat Lizu menjadi tegang. Kemenangan atau kekalahan Xiaoyan akan menentukan hidup dan mati mereka. Sementara itu Xin berganti di langit berbintang timur. Di dalam inti bumi, avatar Yuan Shen baru saja menyelamatkan seseorang yang disegel. Tetapi pada saat ini tahanan roh tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Tanpa perintah avatar Yuan Shen, dia segera membuka peta langit berbintang untuk memantau. Melalui peta langit berbintang, dia dapat dengan jelas melihat banyak titik cahaya menuju bintang jatuh. Lapor Tuan, banyak eksistensi menuju bintang dewa jatuh, ucap tahanan roh. Segera buka lubang cacing dan kembali ke bintang jatuh, ucap avatar Yuan Shen mengerutkan kening. Meskipun dia tidak membunuh Ranto, namun aliansi abadi pasti telah menyadari sesuatu yang aneh setelah sekian lama. Di bawah perintah avatar Yuan Shen, tahanan roh segera membentuk lubang cacing melalui formasi surgawi. Tetapi dengan pemutusan segel yang terus-menerus, tahanan roh dan avatar Yuan Shen meninggalkan bintang jatuh dalam jarak yang amat jauh.
Bahkan dengan lubang cacing ini masih akan memakan waktu beberapa hari sebelum tiba. Melihat jarak antara Avatar Yuanzhen dan Jinwoo sepertinya Avatar Yuanzhen akan lebih lambat. Tetapi bintang jatuh memiliki Dong Haiyuan dan Leji. Itu seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menunda sedikit waktu. Scene berganti di kedalaman inti bumi bintang jatuh. Sosok asli Xiaoyan akhirnya membuka matanya. Kali ini lawannya lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, orang yang datang adalah Jinwoo, gumam Xiaoyan. Leji dan Dong Haiyuan juga berada di sisi Xiaoyan dan tidak pernah pergi. Keduanya memilih melindungi Xiaoyan. Melihat Xiaoyan berdiri dengan ekspresi serius membuat Leji bingung. Apa yang terjadi? Tanya Leji. Kali ini wakil pemimpin aliansi abadi telah datang secara pribadi. Ucap Xiaoyan. Yang mulia jangan khawatir. Para prajurit ini akan memblokir mereka. Aku berani mengatakan bahwa aku tidak akan pernah terkalahkan. Ucap Dong Haiyuan menepuk dadanya dengan penuh percaya diri. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dunia luar, Rantau bersama 10.000 tentara surgawi tidak ada yang berani melarikan diri. Itu karena tahanan roh sudah membatasi mereka dengan segel melingkar. Meskipun wajah Rantau suram, dia tahu bahwa cepat atau lambat bala bantuan akan datang. Mereka hanya perlu menunggu, tidak perlu mempertaruhkan hidup mereka untuk melawan. Seperti yang diharapkan Rantau, dukungan dari aliansi abadi telah datang. Bahkan yang datang adalah Jinwoo secara pribadi. Melalui sinyal dari Sleep Giok membuat Rantau menyadarinya bahwa Jinwoo datang. Sontak kesuraman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh wajah kejam lagi. Wakil pemimpin aliansi abadi Jinwoo ada di sini. Hahaha, semua orang yang melakukan kejahatan terhadapku akan segera mati. Ucap Rantau dipenuhi niat membunuh. Di dalam hatinya dia adalah jenderal tentara surgawi. Eksistensi tinggi di aliansi abadi. Dia tidak hanya dapat menutupi langit dengan satu tangan, tetapi juga salah satu yang terbaik di seluruh dunia sensi. Dengan kekuatannya tidak ada yang berani memprovokasinya. Banyak orang mengklaim bahwa Rantau menjadi kekuatan bertarung terkuat dari aliansi abadi. Oleh karena itu penghinaan semacam ini dia akan menembus dengan darah mereka. Pada saat ini di lubang hitam kota tertutup 3 sosok perlahan-lahan muncul. Mereka adalah Xiaoyan, Leji, dan Dong Haiyuan. Dengan munculnya ketiganya membuat Shi Kunji, Aoki, dan yang lainnya menjadi sangat bersemangat. Keduanya membungkuk dengan hormat. Sudah lama sejak mereka tidak melihat Xiaoyan. Apakah Tuan ingin membunuh ayam untuk memperingatkan monyet? Mereka para sampah dari aliansi abadi layak dibunuh. Ucap Dong Haiyuan bertanya pada Xiaoyan. Jangan lakukan. Membunuh hanyalah salah satu cara untuk menang. Tetapi itu juga tergantung pada situasi saat ini. Jika kamu membunuh semua anggota aliansi abadi, maka aliansi abadi akan direduksi menjadi cangkang kosong. Bahkan jika aku bisa merebut kembali aliansi abadi, lalu apa gunanya? Mereka hanya mematuhi perintah. Itu bukan sepenuhnya salah mereka. Ucap Xiaoyan. Baginya membunuh Rantau serta tentara 10.000 surgawi ini tidak berarti apa-apa. Setelah melihat sosok Xiaoyan, ekspresi wajah Rantau langsung berubah. Xiao Feng, ini benar-benar kamu, ucap terkejut Rantau. Setidaknya sebut aku sebagai yang mulia. Statusmu adalah jenderal tentara surgawi. Dalam hal kekuatan kamu berada di atasku. Tetapi dalam hal identitas aku berada di atasmu. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Rantau yang mendengar kata-kata itu ingin tertawa. Tetapi ketika dia melihat Dong Haiyuan di belakang Xiaoyan, dia langsung ketakutan. Baik yang mulia ke-9, kamu telah membuat banyak kebisingan di sini. Wakil pemimpin Jinwoo akan datang menjemputmu secara langsung. Ucap Rantau. Kapan kamu bergabung dengan aliansi abadi? Ucap Xiaoyan mengabaikan kata-kata Rantau dan bertanya balik. Kapan aku bergabung itu tidak masalah. Ucap Rantau. Xiaoyan tersenyum sedikit, menyentuh hidungnya lalu memandang Rantau dengan acuh tak acuh. Kamu sebaiknya memikirkan pertanyaan ini sebelum menjawabku. Jika jawabanmu tidak menyenangkan, itu bisa berakibat kematian. Ucap Xiaoyan.
Yang mulia kesembilan, kamu dan aku sama-sama anggota aliansi abadi. Kamu tidak ingin membunuh sesama sekte kan? Ucap Perantu secara alami takut dengan Dong Haiyuan. Oh, sejauh yang aku tahu kamu di sini datang untuk membunuhku. Lalu mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Ucap Xiaoyan. Yang mulia, mengapa kamu mengatakan ini? Aku di sini untuk menjemputmu. Bagaimana aku bisa berpikir untuk membunuh Yang Mulia? Bagaimana mungkin Yang Mulia meragukan rekan-rekanmu sendiri? Ucap Perantu memasang wajah serius. Sayangnya bukan itu yang dikatakan Jenderal Dewa Bintang 7 sebelumnya. Ucap Xiaoyan. Bagaimana Yang Mulia bisa mendengarkan sisi kata ini? Meskipun aliansi abadi kejam, tetapi membunuh Yang Mulia Surga merupakan dosa besar. Ucap Perantu masih tegas. Melihat ekspresi Ranto membuat Xiaoyan tertawa. Ranto tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Xiaoyan. Dan tawa Xiaoyan yang tiba-tiba ini membuat Ranto semakin bingung. Yang Mulia, ikuti aku kembali ke aliansi abadi. Tanah hukuman dewa tidak baik bagi Yang Mulia. Ucap kata Ranto dengan sungguh-sungguh. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu melakukannya. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Apa maksud Yang Mulia? Ucap Ranto menatap Xiaoyan dengan penuh tanda tanya. Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong dengan wajah serius. Ucap Xiaoyan tertawa. Bawahan mengatakan kebenaran. Dan aku tidak punya niat untuk menipu Yang Mulia. Ucap Ranto masih menolak untuk mengakuinya. Tentu saja dia tidak bisa mengakuinya. Jika dia mengakuinya sekarang itu hanya mencari kematian. Oh, itu benar. Sejauh yang aku tahu bala bantuan dari aliansi abadi akan segera datang. Apakah kamu takut aku akan membunuhmu sebelum mereka tiba? Jangan khawatir. Tidak masuk akal bagiku untuk membunuhmu. Jadi kebohongan yang menyanjung ini lebih baik telan saja di perutmu. Itu hanya terdengar lucu dan terlalu menjijikan. Ucap Xiaoyan. Ekspresi Ranto tiba-tiba sedikit menegak. Seolah dia telah diekspos oleh Xiaoyan. Aku tidak bisa tunduk pada Jin Wuye. Tidak akan pernah bisa. Jadi wajar saja jika dia ingin membunuhku. Tujuan dia mengirimmu ke sini adalah untuk membunuhku. Ucap Xiaoyan melanjutkan. Semakin Ranto mendengarkan semakin jelek wajahnya. Xiao Feng, jika kamu tunduk pada tentara surgawi, nyawamu akan selalu aman. Dan kamu bisa mendapatkan sumber daya budidaya yang sangat kaya. Dengan peningkatan kekuatanmu, sumber daya yang kamu butuhkan akan menjadi semakin besar di masa depan. Kamu harus tahu itu. Tunduk pada wakil pemimpin Jin Wuye akan menguntungkanmu tanpa membahayakan. Ucap Ranto berharap bisa membujuk Xiaoyan. Ranto juga melakukan kebaikan terakhir kalinya. Dia berterima kasih kepada Xiaoyan karena tidak membunuhnya. Jadi dia mengatakan hal seperti itu. Aku secara alami tahu ini. Ucap Xiaoyan. Lalu kenapa kamu tidak mau? Ucap Ranto semakin bingung. Untungnya aku cukup arogan. Aku tidak bisa menjadi bawahan orang lain. Yang aku inginkan adalah seluruh aliansi abadi. Ucap Xiaoyan. Ketika kata-kata itu jatuh, Ranto juga sedikit terkejut. Seolah dia sedang mendengar Xiaoyan bermimpi. Kenapa kamu begitu percaya diri? Ucap Ranto. Karena aliansi abadi ini milikku. Ucap Xiaoyan perlahan mendongak menatap Ranto dengan tegas. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ucap Ranto juga menjadi serius. Kamu bisa menganggapnya sebagai omong kosong. Namun aku akan memperingatimu bahwa kamu harus tetap hidup sampai hari itu tiba. Meskipun aku tidak terlalu menyukaimu, aku bisa membuatmu menjadi jenderal terbaik di aliansi abadi. Ucap Xiaoyan. Apakah kekuatanmu Dewa Bintang 4? Tanya Ranto memandang Xiaoyan dengan aneh. Tentu saja ya. Ucap Xiaoyan mengangguk. Kamu pasti sudah gila. Ucap Ranto. Bermimpilah dengan berani dan serahkan sisanya pada keajaiban. Ucap Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Ranto memiliki wajah pahit. Dia ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Dan dia tidak tahu bagaimana harus berkomunikasi dengan Xiaoyan. Sementara itu sosok Li Chu tiba-tiba muncul dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tidak perlu panik. Aku sudah tahu masalahnya. Ucap Xiaoyan. Tapi orang yang menuju ke sini adalah wakil pemimpin dari aliansi abadi Jin Wuye. Ucap Li Chu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelaskan. Ranto menatap Li Chu dengan kaget. Dia bertanya-tanya mengapa Li Chu mengetahuinya.
Xiaoyan mengangguk ringan tanpa keterkejutan di wajahnya. Dikabarkan bahwa kekuatannya abadi. Ucap Li Chu melanjutkan. Jadi apa jika itu abadi? Ingin melarikan diri? Di mana aku bisa melarikan diri? Ucap Xiaoyan mengangkat bahu dan berkata dengan tenang. Sepertinya saudara Xiaofeng sudah memiliki persiapan. Ucap Li Chu bertanya ragu-ragu. Jika Xiaoyan tidak mengambil tindakan, mereka semua pasti akan musnah setelah masalah ini. Dan keputusan Xiaoyan terkait dengan kehidupan mereka. Meskipun Xiaoyan sangat tenang, tetapi Li Chu seperti semut di wajan panas. Mari temani aku minum teh. Tidak ada gunanya terburu-buru. Jika itu keabadian, undang saja dia untuk minum teh. Ucap kata Xiaoyan. Ada garis hitam di dahi Li Chu. Dan dia tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Xiaoyan. Bisakah kamu mengalahkannya? Tanya Li Chu tidak bisa tidak bertanya. Mengapa kamu menghinaku seperti ini? Aku adalah dewa bintang 4. Bagaimana aku bisa mengalahkan keabadian? Ucap Xiaoyan. Lalu kenapa kamu tidak takut? Tanya Li Chu. Apa yang perlu ditakuti? Itu hanya kematian. Ucap Xiaoyan. Jantung Li Chu tiba-tiba berdebar ketika mendengar kata-kata itu. Dan dia sepertinya tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan adalah seorang putus asa yang sangat santai. Xiaoyan sudah duduk menyeduh teh dengan tenang. Sementara Li Chu masih berdiri meremas jarinya dengan cemas. Saudara Li Chu tidak perlu panik. Secangkir teh ini mungkin akan memberikan solusi. Ucap Xiaoyan memberi isyarat pada Li Chu. Tetapi Li Chu tidak bisa duduk. Tetap saja Jin Wuye akan datang. Dan nasib mereka dalam bahaya besar. Ini adalah kasus hidup dan mati. Terutama adalah aliansi hukuman dewa di bawah yurisdiksinya. Sekali lagi mereka terlibat, maka nyawa semua para utusan tidak akan ada yang selamat. Berapa lama mereka tiba? Tanya Xiaoyan setelah menyesap tehnya. Paling lama 1-2 hari. Ucap Li Chu menjawab. Ini cukup. Ucap Xiaoyan menjawab dengan tenang. Apa yang cukup? Tanya Li Chu. Apakah kamu tidak haus? Tanya Xiaoyan. Li Chu secara alami mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan. Jadi dia tidak bertanya lagi dan duduk untuk minum teh sambil bertatap muka dengan Xiaoyan. Aoki dan si Kunji juga datang dan membawakan teh terbaik mereka. Xiaoyan juga mencicipi teh dari mereka. Ini terasa sangat pahit, tetapi tampak serasi dengan kehidupan ini. Beberapa hari kemudian ada raungan dari bintang jatuh. Segel yang menutupi kota meledak hancur. Cangkir teh di meja batu juga bergetar. Tetapi air di cangkir teh masih tenang. Melihat segel retak dan hancur membuat Rantau langsung bersemangat. Setelah pembatasan hancur, sebuah batra besar perlahan masuk mengejutkan semua orang. Batra itu memiliki simbol aliansi abadi. Rantau yang awalnya tidak berani bergerak buru-buru naik ke udara mendekati batra. Hormat kepada wakil pemimpin Jin Wuye. Ucap Rantau membungkuk dengan sangat bersemangat. Di batra sosok Jin Wuye mengenakan jubah kekaisaran perlahan berjalan keluar. Rantau, kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak kembali ke aliansi abadi? Ucap Jin Wuye. Lapor kepada wakil pemimpin. Aku dipenjara oleh kekuatan abadi. Jika aku berani pergi, dia tidak hanya akan melenyapkanku, tetapi juga semua orang dari tentara surgawi. Dia mengabaikan status kami sebagai anggota dari aliansi abadi. Aku berharap wakil pemimpin akan membunuh mereka yang berani menghina aliansi abadiku. Ucap Rantau menangkupkan tinjunya. Memang benar ada keabadian di tanah hukuman dewa ini, tetapi mereka semua dibatasi oleh segel. Mungkinkah seseorang membuka segel mereka? Tanya Jin Wuye. Lapor kepada wakil pemimpin. Sejauh yang aku tahu, seseorang telah merusak segel larangan mereka. Dan orang ini adalah Yang Mulia Xiaofeng dari surga tingkat 9. Ucap Rantau. Oh, Xiaofeng. Sudah lama aku tidak mendengar nama ini. Ucap Jin Wuye. Ya, sudah lama sekali, Jin Wuye. Ucap Xiaoyan, suaranya menyebar. Jin Wuye mengerutkan kening. Mengikuti suara itu, dia melihat Xiaoyan sedang menyeruput teh dengan tenang. Sungguh mengejutkan. Kau masih hidup. Ucap Jin Wuye tersenyum. Maaf, aku benar-benar mengecewakan wakil pemimpin. Terlepas dari kurangnya sumber energi, tetapi tidak buruk untuk tinggal di sini. Ucap Xiaoyan, matanya menatap Jin Wuye beberapa ratus meter jauhnya. Maksudmu kamu tidak ingin kembali ke aliansi abadi? Tanya Jin Wuye. Wakil pemimpin secara pribadi menjemputku.
Beraninya aku tidak kembali, ucap Xiaoyan. Dalam hal ini jika kamu menyumbangkan esensi jiwamu, kamu akan menjadi anggota tentara surgawi. Aku akan mengangkatmu sebagai jenderal tertinggi. Statusmu hanya selangkah di bawahku. Dan kamu dapat memimpin seluruh tentara surgawi, ucap Jinwuye. Mendengar ini Ranto terkejut, menatap Jinwuye dengan tidak percaya, lalu menoleh untuk melihat Xiaoyan dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin Dewa Bintang 4 diberikan status seperti itu? Bahkan jika Xiaoyan adalah pewaris tetapi tanpa kekuatan yang cukup, tidak mungkin untuk memiliki posisi seperti itu. Bisa memimpin seluruh tentara surgawi bahkan lebih menakutkan daripada gelar yang mulia pertama. Hati Ranto secara alami terguncang. Jika Xiaoyan setuju, maka dia harus mematuhi Xiaoyan sepenuhnya. Xiaoyan tersenyum lalu meletakkan cangkir teh di meja batu. Dia mendongak sedikit saat berkata, tawaran wakil pemimpin Jinwuye masih sangat menggiurkan. Tapi yang kuinginkan bukanlah tentara surgawi, ucap Xiaoyan. Mungkinkah kamu menginginkan posisi wakil pemimpin? Tanya Jinwuye sedikit menyipit. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu menjawab, itu tidak cukup. Apa yang aku inginkan adalah seluruh aliansi abadi, ucap Xiaoyan. Merasa diprovokasi seperti ini, mata Jinwuye secara bertahap dipenuhi dengan niat membunuh. Paksaan yang mendominasi menyebar seperti badai menyapu sekeliling. Xiaofeng, aku hanya menghargai bakatmu. Tetapi itu tidak berarti bahwa pikiranmu dapat dengan bebas menjadi gila. Kata-kata dan pikiranmu telah menyentuh garis bawahku. Selama aku mau, aku bisa melenyapkanmu kapan saja. Kamu harus tahu jelas tentang ini, ucap Jinwuye. Hahaha, kamu benar-benar menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Pada saat ini tanah hukuman dewa berada di bawah kendaliku. Jadi mulai saat ini aku juga akan mengurus aliansi abadi, ucap Xiaoyan tersenyum ringan. Kau bajingan kecil. Setelah tinggal di tanah hukuman dewa untuk waktu yang lama, kamu menjadi sangat gila. Kau bahkan berani mengatakan kata-kata lancang seperti itu di hadapanku. Aku ingin melihat dari mana datangnya keberanianmu sebagai Dewa Bintang 4, ucap Jinwuye. Aura Jinwuye menyebar, dan paksaan ini penuh dengan agresivitas. Namun pada saat yang sama ada juga paksaan di belakang Xiaoyan yang segera membentuk konfrontasi dengan paksaan Jinwuye. Menarik, sebenarnya ada Dewa Bintang 9 di sini. Tidak heran kamu berani menjadi sangat arogan. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir Dewa Bintang 9 saja bisa melindungimu? Ucap Jinwuye berkata dengan dingin. Apakah kau buta? Kekuatan sejati orang tua ini juga keabadian. Jika bukan karena tersegel untuk waktu yang lama, tentu saja mengalahkanmu tidak akan lebih dari 10 pertukaran. Meskipun aku hanya bisa mengerahkan 40% dari kekuatan sejatiku, tetapi bukan sesuatu yang mudah untuk mengalahkanku, ucap Dong Haiyuan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaofeng, apakah kau tahu bahwa Cao Cao juga dihukum dan diasingkan selama ribuan tahun karenamu? Dia bahkan kehilangan semua yang dia miliki. Jika dia tahu akan seperti ini, dia pasti menyesal telah memperjuangkanmu. Bakatmu memang luar biasa. Tetapi kamu terlalu bodoh untuk menantangku, ucap Jinwuye. Setelah berbicara, telapak tangannya terangkat di udara, kemudian menciptakan telapak tangan raksasa transparan. Meskipun telapak tangan Jinwuye belum jatuh, tetapi Xiaoyan merasakan krisis hidup dan mati. Dong Haiyuan menggerakkan tubuhnya. Dauki di tubuhnya juga meledak tanpa ditahan. Sungguh menakjubkan. Orang ini sebenarnya memiliki meridian ganda. Harus aku akui latar belakangnya memang istimewa. Aku menyarankanmu agar kamu tidak harus berbagi kesalahan dengan Xiaofeng. Kalau tidak, kamu hanya akan memiliki takdir kematian. Aku Jinwuye selalu menghargai bakat. Selama kamu bersedia tunduk dan bergabung dengan tentara surgawiku, aku dapat memberimu status tinggi, ucap Jinwuye. Meskipun ini bukan masa kejayaanku, kamu tidak layak menjadi sombong di hadapan orang tua ini. Apalagi menjadikan orang tua ini sebagai bawahanmu, ucap Dong Haiyuan meludah di bawah. Kalau begitu aku harus melihat apakah aku cukup layak atau tidak.
Sudah sangat lama sejak aku tidak menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, ucap Jinwoo. Apakah kau sehebat itu? Sebaiknya tutup mulutmu. Jika ingin bertarung, ayo bertarung, ucap Dong Hae-yuan. Segera telapak tangan raksasa transparan Jinwoo jatuh, tetapi kecepatannya melambat ketika bersentuhan dengan Dong Hae-yuan. Apakah hanya begini kekuatan keabadian dari dunia sensi? Sungguh mengecewakan, ucap Dong Hae-yuan. Apa yang membuatmu sangat bangga? Ini hanya awal dari pertunjukan. Jika aku langsung membunuhmu itu sangat membosankan, ucap Jinwoo. Telapak tangannya ditekan dengan kuat lagi. Dan tiba-tiba Doki Dong Hae-yuan benar-benar tampak kabur. Ini adalah konfrontasi panik antara keduanya. Tetapi Dong Hae-yuan bukanlah tunggul yang baik. Lagi pula eksistensi dari dunia kuno telah menurun secara signifikan. Sosok Dong Hae-yuan berangsur-angsur membungkuk. Bergabunglah menjadi bawahanku. Hanya sumber daya dari aliansi abadi yang bisa membuat kekuatanmu kembali. Aku bisa menjamin bahwa kamu bisa menerobos keabadian lagi, ucap Jinwoo agak enggan. Jangan bicara tentang mimpi, ucap Dong Hae-yuan menggertakkan giginya dan berjuang untuk berbicara. Pada saat ini Jinwoo tahu bahwa orang ini sama seperti Xiaoyan. Dia adalah penjahat yang tidak bisa dilatih. Jika itu masalahnya maka matilah, ucap Jinwoo. Mata Jinwoo dingin. Telapak tangan raksasa transparan ditekan dengan kuat lagi. Jika ini terus berlanjut, bahkan miliaran Doki Dong Hae-yuan tidak akan mampu bertahan selama setengah kolom dupa. Menyaksikan ini ada sedikit kekhawatiran di mata Lei Ji. Jika ini di masa lalu, aku tidak akan memberimu kekuatan untuk melawan, ucap Dong Hae-yuan masih tidak mau menyerah. Sayangnya itu hanya masa lalu, bukan sekarang. Sekarang kamu hanyalah limbah yang ditinggalkan dari dunia luas. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggoyahkan aliansi abadiku, ucap Jinwoo. Telapak tangan transparan Jinwoo tenggelam lagi. Kali ini benar-benar menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh Doki Dong Hae-yuan. Dong Hae-yuan dengan paksa memegang telapak tangan raksasa itu sampai lututnya tenggelam ke tanah. Kamu sebenarnya berani mengambil serangan keabadian dengan kekuatan Dewa Bintang 9. Jika kamu tidak menghindarinya, kamu akan hancur berkeping-keping, ucap Jinwoo. Dong Hae-yuan menggertakkan giginya. Tubuhnya juga berada di bawah tekanan yang sangat besar. Darah terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya. Tetapi Dong Hae-yuan juga memiliki pandangan tegas. Tiba-tiba retakan muncul di telapak tangan raksasa Jinwoo. Retakan itu pecah inci demi inci. Pada akhirnya Dong Hae-yuan menyelesaikan telapak tangan raksasa Jinwoo menggunakan kedua tangannya. Jinwoo tidak terkejut ketika melihat ini. Sebaliknya senyum muncul di wajahnya. Dan dia bertepuk tangan saat berkata, ya, eksistensi dari dunia luas memang sedikit kuat. Keabadian dunia sensi mungkin tidak bisa memegang telapak tanganku, ucap Jinwoo. Dong Hae-yuan perlahan berdiri tegak meludahkan seteguk darah. Menatap Jinwoo dengan mata tajam. Tanpa mengucap sepatah kata pun sosoknya melesat secara eksplosif menyerang Jinwoo. Xiaoyan yang duduk tanpa sadar mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada Dong Hae-yuan. Pada saat ini Dong Hae-yuan meledak dengan kekuatan terkuatnya. Pertempuran nyata antara keduanya akhirnya pecah. Itu berlangsung selama beberapa pertukaran. Tetapi Xiaoyan mendapati bahwa Dong Hae-yuan sangat dirugikan. Pukulan Jinwoo masih masuk mengenai dada, perut, dan wajah Dong Hae-yuan. Mulut Dong Hae-yuan terus muntah darah. Meskipun begitu Dong Hae-yuan melesat lagi dan kecepatannya semakin cepat. Hanya pada saat inilah Jinwoo gagal untuk mengambilnya. Dan Dong Hae-yuan meninju keras dada Jinwoo. Dengan suara teredam sosok Jinwoo terpental ke belakang. Pukulan ini benar-benar membuatnya marah. Bagus, kali ini aku akan melayanimu dengan serius, ucap Jinwoo meraung marah. Doki di tubuhnya akhirnya meledak. Dalam tinju itu berisi kekuatan keabadian yang tak tertahankan. Dalam tabrakan terakhir ada suara-suara patah tulang. Itu adalah milik Dong Hae-yuan. Tinjunya terkoyak dan jari-jarinya langsung hancur. Itu adalah milik Dong Hae-yuan. Tinjunya terkoyak dan jari-jarinya langsung hancur. Ekspresi wajah Dong Hae-yuan suram. Pergerakan tubuhnya tidak lagi bisa mengimbangi. Saat berikutnya dua pukulan terakhir Jinwoo semuanya masuk. Satu pukulan mengenai dada Dong Hae-yuan dan pukulan lainnya mengenai wajahnya. Sosok Dong Hae-yuan melesat lurus ke belakang. Seteguk darah besar menyembur keluar.
Pada saat yang sama, Leiji bergerak lebih dulu untuk mendukung Dong Haiyuan. Xiaoyan yang duduk tegak tampak tenang, tetapi hatinya tidak bisa menahan perasaan gugup. Dia berpikir bahwa Dong Haiyuan setidaknya bisa bertahan sebentar sampai avatar Yuan Shen tiba. Hahaha, ini menarik dan menarik. Xiao Feng, apakah ini kepercayaan dari kata-kata sombongmu? Tampaknya kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari sini hidup-hidup. Hanya segerombolan limbah belaka sebenarnya ingin melawan aliansi abadiku. Sungguh lelucon. Ucap Jinwuye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Setelah Jinwuye selesai berbicara, sosoknya bergerak. Pada saat berikutnya dia muncul di depan Dong Haiyuan dan Leiji. Tinju ganda Jinwuye dengan kekuatan dahsyat menyapu keduanya. Energi agung yang terpancar langsung menjatuhkan keduanya kemudian menghantam tanah dengan keras. Pada saat ini Xiaoyan akhirnya tidak bisa duduk diam. Bukan karena dia tidak berniat bergerak sejak awal, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia saat ini tidak mungkin baginya untuk menantang keabadian. Jinwuye, aku adalah targetmu. Biarkan mereka hidup. Bertarunglah denganku, ucap Xiaoyan. Jinwuye yang mendengar kata-kata itu tertegun sejenak. Saat berikutnya ada ledakan dalam tawanya. Xiao Feng, aku pikir kamu benar-benar gila. Dewa Bintang 4 ingin melawan keabadian. Percaya atau tidak, kamu akan mati dengan satu cubitan, ucap Jinwuye. Setelah berbicara, tekanan kuat menyapu Xiaoyan. Kekuatan ini memang bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiaoyan. Dan tekanan saja sudah membuat Xiaoyan berlutut. Darah perlahan mengalir dari 7 lubangnya. Dapat dilihat bahwa tekanan yang dialami Xiaoyan saat ini jauh melebihi batasannya. Jika ini terus berlanjut, Xiaoyan akan benar-benar runtuh dalam waktu singkat. Xiao Feng, aku menghargai semua yang kamu miliki. Mengapa kamu begitu keras kepala dan memberontak dariku? Selama kamu mau bergabung, aku bisa memberimu sumber daya dari aliansi abadiku. Dengan bakat dan kemampuanmu, tidak akan lama bagimu untuk menjadi salah satu yang terbaik di aliansi abadi, ucap Jinwuye. Hahaha, aku secara alami tahu ini. Tapi aku masih akan mengatakan hal yang sama. Yang aku inginkan lebih dari itu. Kamu harus tahu bahwa aliansi abadi yang sebenarnya bukanlah milik keluarga Jin. Jadi itu harus kembali, ucap Xiaoyan tersenyum dingin. Kata-katanya masih tajam. Dan kata-kata inilah yang benar-benar memicu kemarahan Jinwuye. Bajingan, beraninya kau mengatakan kata-kata memberontak seperti itu, ucap Jinwuye. Kalimat Xiaoyan cukup mengguncang Jinwuye. Setelah keluarga Jin mengambil alih aliansi abadi, tidak ada yang berani menyebutkan bahwa aliansi abadi mantan milik Zhu-Shang. Dan tidak ada yang berani menyebutkan bahwa aliansi abadi didirikan oleh Zhu-Shang. Jinwuye, aku tahu bahwa aliansi abadi sesuatu yang diciptakan Zhu-Shang. Namun setelah matinya Zhu-Shang, keluarga Jinmu bertindak tanpa pandang bulu. Membuang mereka yang membangkang ke alam hukuman dewa. Dan menggunakan sumber daya aliansi abadi secara sewenang-wenang, ucap Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata itu, Jinwuye tidak langsung marah, tetapi sedikit merenung dan menatap Xiaoyan dengan curiga. Xiao Feng, siapa sebenarnya kamu? Jika aku menebak dengan benar, Xiao Feng yang asli sudah mati. Memikirkannya lagi, dia seharusnya dibawa pergi oleh orang lain dari kuil kuno. Bahkan jika dia hidup, dia hanyalah seorang telur lunak tanpa bakat. Siapa kamu yang sebenarnya? Ucap Jinwuye mengambil kembali paksaannya terhadap Xiaoyan. Dia tidak ingin Xiaoyan jatuh koma atau mati sekarang. Dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang identitasnya. Itu karena orang di depannya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Aku hanya semut yang tidak berharga dari aliansi abadi. Siapa aku yang sebenarnya itu tidak penting. Ucap Xiaoyan tidak ingin mengekspos identitasnya untuk saat ini. Itu benar, persis seperti yang kamu katakan. Semut tetaplah semut. Apakah kamu Xiao Feng atau bukan, itu tidak masalah. Karena kamu sudah mengatakan keburukan tentang keluarga Jinku, maka kamu harus mati di tanganku, ucap Jinwuye. Setelah berbicara, sosoknya melesat menyapu ke arah Xiaoyan. Untuk berurusan dengan Xiaoyan, Jinwuye hanya perlu menggunakan jarinya. Xiaoyan juga baru tahu bahwa selama ini Jinwuye selalu menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan sejatinya benar-benar di atas Cao Cao. Pada saat krisis hidup dan mati ini, sosok Dong Haiyuan berdiri lagi. Dia melakukan segala cara untuk membantu Xiaoyan, untuk memblokir pukulan Jinwuye. Namun sebelum Dong Haiyuan bisa berbuat banyak, Jinwuye menendangnya dengan keras.
Leja menatap Xiaoyan dengan cemas. Tetapi ketika dia melihat Xiaoyan lagi, matanya yang semula khawatir perlahan terbuka lebar. Itu karena tidak tahu kenapa sekelompok sosok muncul di belakang Xiaoyan. Hal yang mengejutkan adalah avatar Yuan Shen mengembun menjadi satu di tubuh Xiaoyan. Serangan Jin Wuye sudah tiba. Setelah Xiaoyan dan Yuan Shen tumpang tindih, dia mengangkat tangannya menangkap tinju Jin Wuye, lalu melemparkannya ke belakang. Tubuh Xiaoyan memancarkan aura yang sangat kuat. Rambutnya memanjang dan matanya berubah menjadi emas. Melihat perubahan ini, Jin Wuye berhenti sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat kuat. Nafas keabadian, ucap Jin Wuye memandangi Xiaoyan dengan heran. Xiaoyan tersenyum jahat. Tanpa peringatan apapun, sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Jin Wuye. Adegan ini membuat ekspresi Jin Wuye berubah drastis. Itu karena dia merasakan krisis hidup dan mati. Dia buru-buru mengangkat tangannya memblokir pukulan Xiaoyan. Kedua tinju itu terbanting bersama dan pada saat ini badai dahsyat pecah di sekitar mereka. Pukulan ini langsung membuat Jin Wuye pucat. Dia terhuyung-huyung ke belakang sebelum menstabilkan tubuhnya. Sebelum dia bisa mengatur nafas, sosok Xiaoyan datang lagi tanpa jeda. Dalam kehampaan, pertarungan antara keduanya tidak lagi terlihat jelas. Mereka yang menonton hanya bisa merasakan gelombang dahsyat yang saling bertabrakan. Dan kehampaan di sekitarnya juga runtuh inci demi inci. Tidak ada fluktuasi Doqi, tetapi mengapa dia memiliki kekuatan yang sangat kuat? Ucap Jin Wuye sangat terkejut. Ada apa Jin Wuye? Apakah tinju dan kaki Jin sangat lemah? Aku hanya menggunakan 30% dari kekuatanku yang sebenarnya. Selanjutnya aku khawatir bahwa pukulanku akan melukai wakil pemimpin dari keluarga Jin. Ucap Xiaoyan. Xiao Feng, mungkinkah selama ini kamu menyembunyikan kekuatan sejatimu? Ucap Jin Wuye menggertakkan giginya dengan ekspresi muram. Bagaimana aku bisa menyembunyikan kekuatanku? Saat ini aku masih dewa bintang 4. Kecuali jika wakil pemimpin Jin telah jatuh ke dalam ilusiku dan ini semua hanya ilusi. Ucap Xiaoyan melipat tangannya di dadanya. Lelucon, aku tahu bahwa kekuatan jiwamu tidak lemah. Tetapi itu tidak cukup untuk membiarkanku jatuh ke dalam ilusi tanpa menyadarinya. Ucap Jin Wuye. Karena ini masalahnya, maka aku akan bertarung 100 ronde lagi menggunakan kekuatan dewa bintang 4ku. Tapi kali ini aku tidak akan berbelas kasih. Ucap Xiaoyan tersenyum jahat. Pada saat ini Jin Wuye merasakan aura Xiaoyan dengan hati-hati. Apa yang dia rasakan memang benar. Aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan masih dewa bintang 4. Sementara Jin Wuye masih memikirkannya, tiba-tiba saja sosok Xiaoyan bergerak lagi. Dan dia mengayunkan pukulannya ke arah Jin Wuye. Nafas yang sangat kuat membuat Jin Wuye tertegun sejenak. Seolah-olah tinju Xiaoyan dapat menghancurkannya. Ketika Jin Wuye berteriak dengan buruk, tiba-tiba saja pukulan Xiaoyan berhenti lagi. Itu hanya bergerak 2 inci dari wajah Jin Wuye. Meskipun tinjunya berhenti, gunung di belakang Jin Wuye berubah menjadi dataran. Wakil pemimpin Jin sangat lalai. Apakah ini yang disebut sebagai mencari kematian? Ucap Xiaoyan. Diberi kesempatan seperti ini, segera Jin Wuye mundur hampir 100 kaki ke belakang. Wajahnya sangat suram. Situasi ini sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Jin Wuye. Jika kamu sudah siap, maka aku akan datang lagi. Ucap Xiaoyan benar-benar mempermainkan Jin Wuye. Tinju Xiaoyan terbanting. Dan kedua kekuatan yang mengejutkan meledak. Seluruh tanah terangkat seperti air laut. Itu terus terkelupas seolah-olah seluruh bintang jatuh gemetar hebat pada saat ini. Orang-orang di sekitar mundur ribuan kaki jauhnya. Karena pertempuran yang pecah di sini tidak lagi dapat mereka tanggung. Namun ada lebih dari selusin sosok dari mereka yang paling dekat dengan pertempuran. Mereka semua merupakan eksistensi yang baru dibebaskan dari segel avatar Yuan Shen. Yuan Shen benar-benar mempermainkan orang yang bernama Jin Wuye ini. Dengan kekuatan Yuan Shen, mustahil bagi makhluk abadi seperti itu untuk menahan pukulannya. Aku telah melihat leluhur Yuan Shen membunuh makhluk abadi dengan 1 pukulan. Ucap suara diskusi yang terdengar. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat tinju dari Xiaoyan dan Jin Wuye meletus, ada suara melengking di sekitar mereka.
Ini adalah kilat yang muncul dari tabrakan energi yang kuat. Dan kekosongan di sekitarnya juga terus-menerus pecah. Jin Wuye menggertakkan giginya. Dia tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan dari pertukaran ini. Wakil pemimpin aliansi Jin, apakah kamu sudah melakukan yang terbaik? Mengapa aku merasa tinjumu sedikit lembut? Ucap Xiaoyan. Jin Wuye tidak bisa berkata apa-apa lagi. Xiaoyan meremas tinjunya dan kekuatan sengit meletus lagi. Dengan keras dia langsung menjatuhkan Jin Wuye dari udara. Sosok Jin Wuye tertembak ke bawah seperti bola meriam dan menciptakan lubang besar. Setelah debu dan asap berangsur-angsur menghilang, sosok Jin Wuye keluar dengan kondisi menyedihkan. Kesombongannya yang mendominasi benar-benar menghilang. Pada saat ini wajahnya penuh amarah. Dia tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh Xiaoyan belaka. Jin Wuye sekali lagi meledak dengan kekuatan terkuatnya. Dapat dikatakan bahwa dia melambaikan tinjunya tanpa syarat. Sosoknya sangat cepat, tetapi Xiaoyan tidak menggunakan tinjunya sebagai serangan balik, melainkan hanya menghindar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat Jin Wuye, dia tidak bisa mengenai Xiaoyan. Xiaoyan bahkan memeluk dadanya secara provokatif. Penghindaran ini dilakukan dengan sangat mudah. Mustahil. Bagaimana mungkin hanya Dewa Bintang 4? Ucap Jin Wuye meraung marah. Dia mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Melihat ini banyak eksistensi dari zaman kuno terkejut. Ini sebenarnya pedang roh 7 warna. Salah satu dari 10 artefak suci teratas di dunia yang luas. Dan itu sebenarnya berada di tangan orang ini. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar dapat memegang pedang roh 7 warna yang legendaris. Ucap terkejut para leluhur kuno saat menyaksikan pemandangan ini. Begitu pedang ini keluar, Xiaoyan juga merasa sedikit aneh. Ketika Jin Wuye mengguncang pedangnya, tiba-tiba saja 7 roh muncul keluar. Selanjutnya 7 roh itu bergabung menjadi satu dengan ukuran yang sangat besar. Dengan kendali Jin Wuye, hantu besar itu mengangkat tangannya, kemudian pedang 7 warna menebas ke arah Xiaoyan. Seluruh kekosongan bergetar hebat, menandakan bahwa bintang jatuh sudah tidak dapat menanggung pertempuran skala besar semacam ini. Sementara itu sosok Xiaoyan di ujung tidak berniat menghindar. Sebaliknya dia menunjuk langsung ke ujung pedang. Kau mencari kematian, ucap Jin Wuye ketika melihat Xiaoyan tidak mengelak. Sudut mulut Xiaoyan terangkat. Menghadapi pedang raksasa itu, Xiaoyan membanting tinjunya kemudian meledak dengan keras. Segala sesuatu di sekitarnya tampak kacau. Dan udara di sekitarnya tersedot sebagai Xiaoyan menjadi pusatnya. Semua orang di sekitar juga merasakan hisapan yang mengerikan. Sekali tersapu oleh badai kekosongan ini, bahkan eksistensi Dewa Bintang 9 harus berjuang agar bisa keluar. Banyak dari mereka buru-buru melarikan diri ke langit berbintang. Menyaksikan dari ketinggian, mereka melihat kedua belah pihak saling bertabrakan. Namun konfrontasi berlangsung kurang dari 5 nafas sebelum terdengar suara pedang yang retak. Mata Jin Wuye melebar. Ujung pedang raksasa itu tiba-tiba hancur. Dan pada saat berikutnya seluruh pedang raksasa pecah menjadi 9 bagian. Xiaoyan bergerak lagi meninju udara. Ini adalah untuk meledak ke arah hantu besar. Kekosongan itu hancur dan terpelintir. Seolah-olah seluruh kekosongan seperti cermin yang hancur. Di bawah badai kekosongan yang kuat itu langsung menghancurkan bintang jatuh menjadi reruntuhan. Setelah Xiaoyan menghancurkan pedang raksasa, pukulan dari udara sekali lagi menghancurkan hantu besar. Tiba-tiba pedang roh 7 warna di tangan Jin Wuye menghilang. Jelas konsumsi serangan yang begitu kuat dari pedang 7 warna sudah menjadi batasnya. Bagaimana ini mungkin? Ucap Jin Wuye, wajahnya penuh kejutan. Dia tidak menyangka itu tidak hanya gagal menyakiti Xiaoyan, tetapi bahkan dapat diselesaikan dengan mudah. Setelah pukulannya gagal, Jin Wuye tidak menyerah, tetapi membentuk segel rumit pada kedua tangannya. Armor Divine emas, kondensasi, teriak Jin Wuye. Setelah berbicara, jubah asli tubuh Jin Wuye berubah menjadi armor Divine emas, dan ada lingkaran kecemerlangan yang berkedip. Aku mengenali armor ini. Ini adalah armor Divine emas yang legendaris, juga salah satu dari 10 artefak Ming He kuno. Itu tidak hanya memungkinkan penggunanya memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi juga meningkatkan 30% dari semua kekuatan serangannya sendiri. Efek peningkatan semacam ini sangat mengerikan.
Sepertinya selama waktu ketika aku disegel dan tertidur sepertinya ada perubahan besar pada dunia luas dan dunia sensi. Ucap eksistensi kuno berdiskusi satu sama lain. Bukankah armor Divine Emas ini pernah digunakan Yang Mulia Zuzang? Jawab diskusi dari eksistensi kuno. Ya, juga pedang roh 7 warna sebelumnya sesuatu yang digunakan Yang Mulia Siezun. Dua artefak legendaris itu sebenarnya berada di tangan orang ini. Orang ini sungguh memiliki asal-usul yang dalam. Sekarang situasinya sudah semakin rumit. Aku tidak tahu apakah Yuan Shen masih dapat mematahkannya. Ucap mereka para eksistensi kuno yang diselamatkan Xiaoyan dari segel. Mereka tidak hanya menonton pertempuran, tetapi juga mendukung kemenangan Xiaoyan. Ini karena Xiaoyan adalah pengikut masa depan mereka. Pada saat ini Xiaoyan yang tumpang tindih dengan Yuan Shen menjadi dua kembali. Jelas waktu untuk teknik penyatuan kehidupan telah mencapai batasannya. Menyaksikan pemandangan ini semua orang termasuk Jin Wuye langsung tercengang. Apa-apaan ini? Dua orang menjadi satu. Situasi ini tidak mungkin. Meskipun memang ada metode rahasia untuk dua orang menjadi satu, tetapi perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Dan makna perpaduan mereka minimal. Bagaimana mungkin Yuan Shen bersedia menggunakan teknik rahasia seperti itu? Apalagi pria di sebelahnya memiliki aura biasa-biasa saja. Ucap para eksistensi kuno dipenuhi keraguan. Lihatlah dahi pria di sebelah Yuan Shen. Tanda itu sangat familiar. Ucap salah satu orang memperhatikan Xiaoyan. Ini, bukankah tanda ini milik Tuan Shizun? Ini tidak salah. Kening pria itu memiliki segel Tuan Shizun. Tidak heran pria ini memiliki teknik penggabungan tubuh. Tetapi jika orang ini adalah pewaris dari Zuzang itu akan menjadi lebih aneh. Ucap semua orang memikirkannya dengan heran. Artinya Yuan Shen saat ini merupakan avatar pria itu. Jika ini masalahnya, pria ini menyelamatkan kita hanya karena dia ingin kita bekerja untuk dunia sensi. Ucap salah satu dari mereka. Setelah beberapa saat seseorang berbicara lagi. Apa yang kamu katakan? Mungkinkah kamu lupa bagaimana pengorbanan Zuzang terhadap dunia luas kita saat itu? Zuzang adalah penguasa dunia sensi. Ketika dunia luas mengalami kesulitan, Zuzang berjuang bersama Shizun demi memperjuangkan dunia luas kami. Dan sekarang pria itu menyelamatkan kita dari segel. Bahkan jika tujuannya ingin membawa kita sebagai pendukung dunia sensi, kita harus membantunya. Lagi pula dunia luas kami sudah hancur dan tidak akan pernah pulih. Sebagai putra terakhir dari dunia luas tidak berlebihan untuk membantu dunia sensi sebagai balas budi. Ucap orang itu dengan suara tegas. Semua orang yang mendengar kata-kata itu terdiam sejenak. Aku setuju denganmu. Ketika dunia luas dalam masalah besar, Zuzang juga memberikan hidupnya untuk membantu. Sekarang sensi dalam masalah. Jika kita tidak membantunya, kita tidak layak disebut manusia. Ucap mereka semua. Hanya pada saat ini mereka ingat bahwa dunia sensi memiliki jasa besar. Pada saat ini Jin Wuye menunjukkan senyum dingin ketika menyaksikan Yuan Shen dan Xiaoyan ternyata dua orang. Sudah kubilang bahwa semut kecil tetaplah semut kecil. Ternyata kamu hanya mengandalkan kekuatan orang lain. Ucap Jin Wuye. Kekuatan orang lain? Maaf, ini adalah avatarku. Selanjutnya aku akan menghiburmu dengan avatarku. Ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah berbicara, sosoknya mundur membiarkan avatar Yuan Shen menghadapi Jin Wuye. Ingin melarikan diri? Itu tidak akan mudah. Ucap Jin Wuye. Dia berubah menjadi bayangan menuju Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Menurut pendapatnya, kunci dari kemenangannya adalah membunuh Xiaoyan. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuhku. Ucap Xiaoyan. Pada saat berikutnya, avatar Yuan Shen berkedip kemudian muncul di depan Xiaoyan. Lawanmu adalah aku. Ucap avatar Yuan Shen memberikan tinjunya di perut Jin Wuye. Dengan suara teredam, sosok Jin Wuye melesat lurus ke belakang. Setelah terpental 100 meter jauhnya, dia menstabilkan tubuhnya. Jin Wuye menundukkan kepalanya hanya untuk melirik perutnya. Mengandalkan armor Divine Emas, tidak ada luka setelah dipukul avatar Yuan Shen. Pertahanan yang kuat. Jika armor ini diberikan kepada avatarku, maka efeknya mungkin lebih baik. Gumam Xiaoyan. Jin Wuye yang telah menstabilkan tubuhnya tidak lagi memandang Xiaoyan. Karena dia tahu bahwa avatar Yuan Shen di depannya tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun. Wakil pemimpin Jin, aku akan mengatakannya tanpa basa-basi.
Aku sangat menyukai harta di tubuhmu. Aku harap kamu bisa mengirimkannya sendiri kepadaku, ucap Avatar Yuan Shen. Pertempuran baru saja dimulai. Jangan bangga dulu, ucap Jin Wuye berteriak dengan marah. Begitu suaranya jatuh, sosoknya tersapu lagi. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Yuan Shen. Adapun tubuh asli Xiaoyan, dia sudah mundur beberapa ribu kaki jauhnya. Setidaknya itu dijamin bahwa Xiaoyan tidak akan terpengaruh dalam pertempuran. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Yuan Shen dan Jin Wuye belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Meskipun Jin Wuye tampak dirugikan, tetapi pada kenyataannya dia belum menunjukkan kekuatan sejatinya. Setidaknya dia sedang menguji Avatar Yuan Shen untuk saat ini. Namun lelucon semacam ini Xiaoyan akan mengakhirinya. Dan sudah waktunya bertarung secara serius. Jika Xiaoyan bahkan tidak bisa mengatasi Jin Wuye, bagaimana dia memimpin eksistensi kuno dari dunia luas? Pada saat ini Jin Wuye sudah datang. Yuan Shen juga melesat maju menerima serangan mematikan Jin Wuye dengan tinjunya. Bentrokan antara keduanya memicu badai kekosongan di sekitar. Mata Jin Wuye tiba-tiba menyusut pada saat ini. Jelas bahwa pukulan Yuan Shen masih di luar imajinasinya. Tinju keduanya terjalin. Tetapi saat berikutnya ada ledakan dan seluruh lengan Jin Wuye langsung hancur berkeping-keping. Sosok Jin Wuye segera mundur. Tetapi lengan yang hancur beregenerasi dari daging dan darah. Dan armor Divine emas berputar menutupi lagi. Namun kali ini Jin Wuye tidak terlihat terkejut atau takut. Sebaliknya dia mengungkapkan seringai di mulutnya. Ya, aku mengakuinya bahwa kekuatanmu memang cukup kuat. Tetapi akhir dari pertempuran ini masih akan menjadi kemenanganku, ucap Jin Wuye. Aura agung meletus dari tubuhnya. Xiaoyan juga bisa merasakannya bahwa kekuatan Jin Wuye memang lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi Xiaoyan tidak pernah merasakan ancaman apapun dari Jin Wuye dari awal hingga akhir. Sosok Jin Wuye menghilang. Kecepatannya meningkat banyak lagi. Di sisi lain sosok Yuan Shen juga menghilang. Saat berikutnya dua sosok bertemu di tengah menciptakan ledakan dahsyat. Dari waktu ke waktu Jin Wuye memberikan pukulan terkuatnya. Namun kecepatan Yuan Shen untuk menerima pukulannya juga mengikuti ritme, menyelesaikan setiap pukulan yang diberikan Jin Wuye. Pertarungan ini berlangsung lama, sampai Jin Wuye benar-benar memasuki keadaan pertarungan serius. Di sisi lain ekspresi Xiaoyan masih datar. Dia memandang Jin Wuye dengan acuh tak acuh. Di kejauhan semua orang hanya bisa menyaksikan pertempuran ini dengan tatapan ngeri. Itu karena pertarungan antara keduanya melampaui batas yang bisa mereka tanggung. Yang bahkan bintang jatuh pun hancur di bawah kekuatan keduanya. Meskipun begitu keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka naik ke langit berbintang sambil menyerang satu sama lain. Tubuh yang sangat kuat. Kamu bisa menandingiku tanpa menggunakan Daoki. Aku benar-benar semakin penasaran. Dari mana kamu mendapatkan avatar ini? Setelah aku mengalahkanmu, aku akan mengambilnya sebagai avatarku, ucap Jin Wuye seolah-olah dia bertekad untuk menang. Dan tampaknya dia masih menyimpan trik kuat yang belum digunakan. Kamu bahkan tidak bisa menyentuhku. Lalu bagaimana kamu akan mengalahkanku? Ucap Yuan Shen. Hahaha, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apa itu kekuatan Kaisar Abadi. Teriak Jin Wuye membentuk segel tangan. Setelah beberapa saat sebuah hantu besar muncul. Begitu hantu itu mengangkat tangannya, dia langsung meremasnya ke arah Yuan Shen. Meskipun kamu memiliki banyak kartu truf kuat, tetapi kamu terlalu meremehkanku, ucap Yuan Shen tersenyum. Di bawah serangan hantu besar ini, Yuan Shen tidak bisa mengelak dan juga tidak berniat menghindar. Kepalan tangan raksasa itu menenggelamkan sosok Yuan Shen, kemudian menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Semua orang di sekitar sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru mundur lagi. Hahaha, aku tidak percaya aku tidak bisa menyakitimu dengan kekuatan abadiku, ucap Jin Wuye penuh kegilaan, menatap Yuan Shen yang ditenggelamkan oleh hantunya. Suara ledakan terus-menerus menyebar, tetapi sosok Yuan Shen tidak pernah menghilang. Melihat ini Jin Wuye tidak berani gegabah. Dia tahu bahwa meskipun gerakannya sangat kuat, tetapi itu tidak mungkin meledakkan Yuan Shen menjadi abu. Lagi pula setelah melawan Yuan Shen selama ratusan ronde, dia mengerti bahwa orang yang dia hadapi tidak biasa, yang bahkan bisa menandinginya tanpa menggunakan Daoki, seperti yang diharapkan oleh Jin Wuye.
Suara ledakan itu bahkan belum berakhir, tiba-tiba saja dalam gelombang kekosongan ada deru angin pecah. Pada saat berikutnya sosok Yuan Shen melesat lurus ke arahnya seperti meteor. Melihat ini Jinwoo menciptakan penghalang Daoki. Tinju Yuan Shen terbanting dan dengan keras penghalang di depan Jinwoo langsung runtuh. Kekuatan yang sangat besar masih mengenai dadanya, menyebabkan Jinwoo menembak ke belakang dengan seteguk darah menyembur keluar. Namun kemampuan pemulihan Jinwoo sangat menakutkan. Bahkan setelah menerima pukulan seperti itu, auranya tidak berfluktuasi sama sekali. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia mengarahkan pandangannya pada Yuan Shen yang menyerangnya. Di ujung yang jauh, avatar Yuan Shen berdiri tegak dengan jejak udara putih dari tubuhnya. Ekspresinya yang tenang sudah cukup menunjukkan bahwa serangan Jinwoo barusan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Apa sebenarnya keabadian itu? Mungkinkah rana keabadian selama ini? Ucap Yuan Shen menatap Jinwoo. Meskipun Yuan Shen mengucapkan kalimat ini, sejujurnya Yuan Shen merasakan beberapa ancaman dari serangan Jinwoo sebelumnya. Jika kekuatan abadi Jinwoo sedikit lebih kuat, maka hasilnya masih tidak dapat dipastikan. Menarik. Kamu benar-benar kuat. Makhluk rendahan sepertimu bahkan bisa menyelesaikan semua kartu turufku. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat. Aku Jinwoo masih lebih kuat darimu. Ucap Jinwoo tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba saja aura yang terpancar dari tubuhnya melonjak pesat. Setidaknya itu lebih kuat dari sebelumnya. Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu mendapatkan avatar yang begitu kuat. Tiba-tiba saja aku merasa bahwa identitas aslimu bukanlah Xiao Feng, tetapi Zhu Shang yang bereinkarnasi. Apakah aku benar, Xiao Yan? Ucap Jinwoo. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.